Boleh lah. Boleh dong, kasih tepuk tangan ya. Ya. Walaupun hujan mendung, jangan tidak bersemangat. Soalnya tadi ini keynote speakernya malah lebih duluan datang dari para pesertanya, jadi agak sedikit. Iya, salut. Salut ya. Ya, harusnya mahasiswanya tadi yang duluan datang. Ini malah pembicaranya yang lebih dahulu tiba di tempat ini. Rundownnya acaranya mulai 4:30. Bapaknya sudah tiba di sini masih 3:30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan tentunya kita cintai bersama, Ibu Ketua Prodi kita, kasih tepuk tangan buat beliau. Dan mendatangi saya langsung meminta untuk hadir. Saya kebetulan orangnya senang kalau diajak kalau bahasa kailinya challenging ya, sesuatu yang menantang. Sehingga saya katakan dengan beliau, insya Allah aneh panjang umur kita semua, sehat-sehat, saya pasti datang. Saya hampir tidak pernah tidak mendatangi undangan bila mana memang ada waktunya, ada kesempatannya, dan juga ada dalam keadaan sehat. Baik, saudaraku sekalian, saya turun sedikit barangkali Bu. Ini lebih menarik kalau dekat dengan mahasiswa, karena saya juga mahasiswa. Ya. Memaknai kemerdekaan dengan creativity and innovation. Ya. Kreativitas dan juga inovasi. Ada 3 kata di dalamnya. Yang pertama tentang kemerdekaan, yang kedua tentang kreativitas, yang ketiga tentang persoalan inovasi. Adik-adik sekalian, saya tidak bermaksud mengulang persoalan sejarah. Tapi untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini perlu 350 tahun, betul? Pertanyaan kemudian, kenapa butuh waktu sampai 350 tahun sampai kita harus merdeka? Berarti dari kurang lebih 1600-an. Kita sudah mulai dijajah dengan banyaknya bangsa-bangsa, baik itu Belanda, Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Perlu kita pahami bahwa dari sekalian, sesungguhnya bangsa kita ini berdiri, merdeka, hasil daripada kesepakatan. Kenapa disebut berbangsa? Apa bedanya dengan bernegara? Kenapa mesti ada 2 hal? Berbangsa, ada juga bernegara. Ini saya baru 1 kata ya, belum ke persoalan kreativitas dan juga inovasi. Nah, karena ini ada kaitannya nanti dengan 2 hal yang telah ditentukan oleh Ibu Ketua Prodi. Kenapa harus ada berbangsa? Kenapa ada bernegara? Apa itu berbangsa? Bernegara. Berbangsa adalah, adik-adik sekalian, merupakan suatu kesepahaman, suatu ketentuan ya, bersama-sama, karena Indonesia ini memiliki atau berangkat dari banyaknya suku bangsa, banyaknya bahasa, banyaknya ras, banyaknya warna kulit, sehingga kemudian terjadilah kesepakatan. Kalau memang Indonesia ini mau merdeka, maka harus ada kesepakatan. Kenapa? Karena banyaknya warna kulit, banyaknya bahasa. Mungkin hanya di negara Indonesia yang punya bahasa daerah lebih dari 4.000. Kita orang saja di Sulawesi Tengah ini pindah ke Morowali, beda bahasa, betul. Pindah ke Sigi, beda lagi bahasanya. Bahkan Kaili sendiri ada 5 bahasa. Coba. Nah, artinya kita tadi berbicara tentang persoalan kemerdekaan, bahwa betapa susahnya para leluhur bangsa kita ini, leluhur pejuang kita ini untuk memerdekakan untuk kita. Nah, itu tadi saya katakan akan ada korelasinya dengan persoalan kreativitas. Makanya kesepakatan ini tidak ada lagi argumentasi, tidak ada lagi tawar-menawar. Kita yang menjadi generasi-generasi penerus selanjutnya ini harus menjaga kemerdekaan ini dengan apa? Dengan hal-hal yang positif. Positif itu seperti apa? Itu tadi, creativity dan inovasi. Jadi visi ini sifatnya tunggal karena tujuan, satu titik yang kita mau tuju. Nah, misi ini adalah uraian-uraian bentuk kerja-kerja kita untuk mencapai visi itu sendiri. Jadi memaknai kemerdekaan dengan inovasi dan kreativitas. Nah, pertanyaan kemudian, inovasi apa? Kasih saya contoh hari ini. Kira-kira apa bentuk inovasi yang kita mau lakukan? Dia tunggal sifat. Contoh, ini saya kasih contoh. Wah, dulu waktu saya mau jadi wakil wali kota, wah ini insya Allah mudah-mudahan nih kalau misalnya kita orang terpilih, kita mau kasih gratis sekolah. Itu visi. Dari aspek pendidikan. Itu visi. Nah, bagaimana menguraikannya? Apa saja yang diperlukan? Siapa-siapa saja yang terlibat untuk mencapai itu tadi? Menggratiskan sekolah misalnya. Termasuk menggratiskan puskesmas, rumah sakit, kelas 3.
Itu visi namanya. Nah dari adik-adik ini coba kasih saya gambaran. Kira-kira dari pandangan milenial, kalau tadi kan udahlah kita nggak usah bicara pemerintahan, tapi kita bicara dari cara berpikir milenial. Ada nggak visi dari calon-calon pakar ekonomi ini kira-kira ke depan? Saya kasih contoh. Nadiem Karim, Menteri Pendidikan, dia adalah apa? Dulu apa? CEO Gojek ya? Gojek. Kok bisa dia berpikir begitu? Itu visi. Bagaimana memudahkan pelanggan, bagaimana memudahkan buyer atau pembeli untuk bisa mengakses sesuatu yang dia pengenin, bisa langsung diantar ke rumah dengan biaya yang sangat murah. Ngerti nggak? Dibanding kita orang harus kasih keluar motor, BPC lagi apa semua, belum kalau motor ground, ya kan? Tidak ada DP spakbor, so BPC apa, harus pilih pasar segala macam. Ternyata dia bisa memindahkan pasar ke rumah. Dulu kalau kita, saya masih dapat, ya saya kira teman-teman juga hari ini kan masih dapat, kita masih punya pasar-pasar tradisional. Tapi kemudian dengan visinya beliau, dia mampu mengakses, memberikan kemudahan kepada masyarakat bagi yang kira-kira membutuhkan kemudahan itu untuk pasar dipindahkan ke rumah, ternyata bisa. Menguraikannya seperti apa? Itulah dalam bentuk-bentuk aplikasi. Itu salah satu contoh Nadiem Karim. Apa visi-visi lagi yang lain misalnya? Tujuan-tujuan kita yang lain. Kira-kira ada yang bilang milenial harus lekat dengan mentality of kewirausahaan mandiri. Ada juga yang seperti itu, ya kan? Nah, jadi kita harus membangun ekonomi kita sendiri. Pertanyaan kemudian adik-adik ini kan, kalau tadi ada yang bilang tidak berdiri sendiri, terus apa yang kemudian menguraikan tentang persoalan ekonomi itu sendiri? Saya sepakat bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri. Karena kita bicara ekonomi, apa ekonomi? Apa mau ekonomi? Misal, kita bicara ekonomi terus. Banyak orang mengatakan bahwa ekonomi selalu melulu persoalan duit, betul? Bagaimana meningkatkan ekonomi rumah tangga, betul ya? Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat? Tapi sebenarnya ekonomi itu apa? Berarti kalau hanya sekedar dinilai dengan uang ekonomi itu, cukup pemerintah kasih saja program BLT kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, tapi kan tidak begitu, betul ya? Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, tadi kan tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa pemerintah sederhana, jangan berpikir yang rumit-rumit ya. Sekarang saya tanya, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh nelayan untuk melaut? Perahu. Gatinting, alat pukat, betul tidak? Apalagi namanya itu Pak Yon? Buat pancing itu? Kail dan lain sebagainya. Dari semua jawaban tadi tidak ada yang salah, itu semua benar. Tapi kalau tidak ada perahu bagaimana? Betul tidak? Mau berenang, mau tangkap itu? Itu yang paling sederhana, itu yang kami lakukan di Kota Palu, pemerintah Kota Palu. Kasih tepuk tangan buat pemerintah Kota Palu. Memang tidak banyak, karena APBD kita juga terbatas, tapi kita buat multi years. Katakanlah dari 100 kelompok nelayan, 200 kelompok nelayan, oh tahun ini kita bantu 50, tahun depan kita bantu 50, tahun depan kita bantu 50. Paling tidak kita berupaya untuk mendekati. Nah sekarang saya tanya, kalau kita sudah kasih perahu, kira-kira ada dampak gak dengan perekonomian dia? Lebih mudah gak mencari ikan? Lebih tenang gak hatinya mencari ikan? Betul? Nah, ikan dia dapat, dia angkut, dia jual ke pasar. Ada duit, betul gak? Nah itulah yang saya mau sampaikan hari ini adik-adik, bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip ekonomi ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang kemudian kita sebut dengan apa? Itu cuma itu kau belajar sama buku ketua. Kalau saya ekonomi liar ya, maksud saya mengajak hari ini di luar hal-hal yang normatif dari apa yang kalian pelajari di kampus. Bahwa ekonomi tidak lepas daripada persoalan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah ini, kalau tidak ada kemudian orang yang produktif, tidak akan bisa sampai ke distributif, gitu. Termasuk consumer, kalau bahasa bagainya. Jadi itulah siklus ekonomi, gitu loh. Kalau tidak ada nelayan, tidak mungkin ada ikan, betul kan? Kalau tidak ada yang menanam padi, tidak mungkin ada beras. Nah itulah kemudian ekonomi itu berputar. Nah di antara nelayan dan pasar tadi ada yang antar, betul tidak? Yang masuk dalam kolom distributor atau distribution, gitu. Pengantar, pengirim, perantara. Nah ini yang kemudian ada di sekalian.
saya sebenarnya hari ini senang sekali hadir karena saya juga pengen tahu di luar dari persoalan-persoalan normatif tadi apa yang ada dalam pikiran kalian gitu. Karena kita berharap, pemerintah berharap ke depan masyarakat tidak bisa hanya sekedar bergantung kepada apa yang menjadi upaya-upaya pemerintah gitu. Banyak orang-orang yang kemudian membangun ekonominya sendiri-sendiri yang disebut dengan kemandirian ekonomi atau wirausaha mandiri. Nah, olehnya itu ada ibu sekalian. Sekarang saya tanya, ini bidang saya, bermusik. Nah, bermusik ini ada dampak ekonomi nggak? Ada. Hah? Ada. Ada itu kalau apa? Kalau ada hal yang dibuat, yang diciptakan, yang diproduksi, bikin lagu. Ya kan? Nah itu berkaitan tentang sudah masuk ke bentuk-bentuk kerja. Tapi tujuannya apa dulu? Pertama, berkarya. Saya pengen berkarya. Banyak pelukis, jago melukis, tapi tidak semua lukisannya laku. Tidak semua juga lukisannya bagus, misalnya. Tapi ini tetap mengaku sebagai seorang pelukis. Nah, adik-adik sekalian, yang ingin saya share juga hari ini bahwa memang betul-betul kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Sebenarnya kita ini ada di posisi mana? Saya sekolah diploma 3 sastra Inggris, tapi ternyata saya tidak menjadi ahli bahasa. Hari ini pun saya baru lulus juga administrasi publik. Ternyata saya juga bukan pakar administrasi. Nah, kita pengen bahwa adik-adik ini bisa mengembangkan cara berpikirnya untuk menilai diri, mengukur diri. Kira-kira hal-hal apa yang kemudian yang bisa kita isi dalam rangka mengawal kemerdekaan tadi. Dari sisi mahasiswa, dari sisi pemuda-pemudi, dari sisi milenial. Karena masing-masing sudah punya tugasnya. Tidak usah repot-repot. TNI tugasnya apa? Menjaga teritorial, menjaga perbatasan, menjaga hak-hak kita, hak-hak kemerdekaan kita. Nah, mahasiswa ini seperti apa kepengennya gitu. Jadi kalau kita mau bicara tadi persoalan mengisi kreativiti, saya pemerintah sedang berkreativitas hari ini. Kami pemerintah sedang berkreasi hari ini. Apa yang kita bangun? Banyak hal. Dari aspek pendidikannya sudah jelas, dari aspek kesehatan itu sudah yang paling umum. Gitu. Kita membuka titik-titik pariwisata baru. Gitu kan. Kita bantu petani, kita bantu nelayan. Banyak sekali. Kita pun sedang berkreasi dalam tatanan sistem pemerintahan. Gitu. Sesungguhnya kami ini sangat terbantu karena apa? Enaknya di pemerintah itu, adik-adikku sekalian, sudah ada 3 mukjizat. Kalau zaman-zaman Nabi-Nabi, saya pinjam kata mukjizat ke ketua. Apa mukjizatnya pertama? Kita sudah diberikan anggaran, kewenangan anggaran oleh pemerintah untuk dikelola sedapat mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, setelah anggaran kita diberikan apa? Kekuasaan untuk penempatan personil atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini juga perlu kita dikasihkan kewenangan. Kalau nambongan jangan dipakai. Yang mau kerja yang bagus dipakai. Itu kita dikasih kewenangan, ada aturannya, ada undang-undangnya. Yang ketiga apa? Regulasi. Kita bisa membuat regulasi. Kita pengen palu ini besok warnanya putih semua. Bisa. Tinggal komi mau marah-marah gitu orang. Kenapa harus putih? Ada yang suka warna ungu, ada yang suka warna merah, biru, dan lain sebagainya. Itulah kemudian pemerintah juga. Jadi masing-masing kita hari ini berdiri, masing-masing berkreasi. Saya kira dari aspek tenaga pengajar juga, baik itu dosen, baik itu guru-guru sekolah, juga berkreasi dengan caranya masing-masing. Bagaimana mentransformasi ilmu kepada adik-adik, baik itu mahasiswa maupun pelajar yang ada di sekolah. Jadi masing-masing bertugas. Saya kalau tadi sederhana saja. Terus bagaimana kami selaku mahasiswa untuk menjaga mereka? Belajar saja sudah sampai ke lulus. Nah itu sederhana. Karena kapan lagi mumpung merdeka, belajar memang sampai pintar. Jangan kayak saya dulu, Ben bagaku kuliah, bukan kuliah bagaku Ben. Saya ditanya, jadi kau pasya sebagai wali apa kira-kira caramu untuk menjaga kemerdekaan, memaknai kemerdekaan? Saya harus bekerja. Saya hanya diberikan amanat oleh masyarakat Kota Palu, saya harus kerja. Saya harus tuntaskan apa yang telah menjadi visi dan misi kami berdua waktu itu, Bapak Hidayat. Tenaga pengajar, apa tugasnya mengisi kemerdekaan? Ayo dong, tularkan itu ilmu itu kepada adik-adik mahasiswa supaya kalau bisa lebih pintar daripada pengajar. Jadi begitu lulus dia lebih pintar, lebih paham. Kenapa? Zaman beliau kuliah dulu mungkin berbeda dengan zaman anak kuliah hari ini. Ada nilai tambah, ada added value.
Jadi itu adik-adikku sekalian, bahwa kembali lagi ke persoalan mengisi kreativitas. Kreativitas itu belajar pun adalah bentuk kreativitas. Jangan dianggap belajar ini sesuatu yang membosankan, sesuatu yang belajar terus apa juga. Sesuatu payah dosen itu juga. Sudah keluar amat sampai nilai. Nah, yang rugi kalian sendiri. Gitu. Jangan ikut kakak-kakak kalian yang di belakang sana. Ya kan, tukang babolo semua itu. Saya juga ini cuma terpeleset jadi wakil wali kota. Karena saya terlalu kreatif, terlalu inovatif, bisa jadi pejabat. Gitu. Tapi pada prinsipnya saya yakin betul sebenarnya adik-adik sudah paham tentang apa sih rencana-rencana hidup ke depan. Bagaimana memaknai kemerdekaan, bagaimana mengisi kekosongan, bagaimana kemudian mengejawantahkan, gitu kan? Hal-hal yang sudah kalian pelajari dari sisi ilmu ekonomi kalian ini untuk menjadi sesuatu yang kemudian paling tidak bermanfaat bagi kalian sendiri. Nggak usah berpikir orang lain, tidak masalah. Kalau lagi membangun, lagi mencoba untuk memberikan motivasi ke sini, nggak usah pikir orang lain dulu, dirimu dulu. Dirimu sudah hidup, baru kau hidup orang lain. Jangan kita sibuk banyak orang, terlalu banyak kumpul bercerita sih malah tidak jelas. Jadi harus sendiri betul-betul menanamkan nilai-nilai di dalam diri kita, ukur diri kita, tanya diri kita di mana kemampuan kita, nah, baru kita berjalan, baru kita berpikir untuk orang lain. Jadi awali dulu untuk diri kita sendiri. Nah, oleh itu sekali lagi adik-adikku sekalian, kalau saya, ini pemikiran saya tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang paling benar. Tapi tadi saya katakan kalau ditanya memaknai dengan kemerdekaan dengan persoalan creativity, inovasi, itu semua kembali kepada cara berpikir kita masing-masing. Tadi saya katakan kalau saya hari ini sedang berkreasi, saya masih ada 6 bulan dikasih waktu oleh negara untuk berkreasi membangun daerah Kota Palu. Nah, adik-adik juga hari ini punya kesempatan untuk berkreasi dari bidang belajar mengajar. Belajar itu juga bentuk-bentuk kreativitas. Saling bertukar ilmu, saling berdebat, saling berpendapat, saling berdiskusi. Nah, mudah-mudahan dengan fokusitas adik-adik untuk melaksanakan tugas adik-adik sebagai mahasiswa yang dalam hal ini adalah belajar menimba ilmu. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk untuk kita menjaga, mengawal, memaknai apa yang dimaksud dengan kemerdekaan kita. Baik, terima kasih adik-adikku sekalian yang saya cintai. Saya tadi sudah bersepakat akan mencoba bawakan lagu dari sahabat saya. Oke. Buat adik-adik, khususnya kaum hawa, kalau benci sama cowok ya, jangan terlalu benci ya. Kesel jangan terlalu kesel ya. Karena siapa tahu ternyata itulah jodohnya ya. Nah, awas jatuh cinta ya. Kasih tepuk tangan. Kalau di-shoot jangan perutnya ya. Maju sekali. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Saya mewakili suara laki-laki untuk perempuan malam hari ini. Baik, lagu kedua juga sebagai penutup dari saya, masih dari dari lagu sahabat saya. Ternyata hal yang paling sakit itu tidak hanya sekedar putus cinta, tidak hanya sekedar cinta ditolak ya. Ada yang lebih sakit daripada cinta ditolak atau putus cinta, yaitu menahan perut yang buncit supaya terlihat rata. Itu lebih sakit daripada putus cinta. Mau dikasih los begini, banyak adik-adik mahasiswa tidak mau dikasih los, kayak tak kancing ayam di dalam ini.
Aduh. Saya boleh minta tepuk tangan buat adik saya Mario Abbas dan juga Andi Ara, dua musisi muda yang ganteng dan sangat produktif di bidang musik ya. Apa yang harus kulakukan lagi yang sakiti aku lagi, sepihak perih ini takkan terima kasih banyak. Sampai ketemu dengan adik-adik mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi Manajemen Untar. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.